Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami di muka bumi, Allah yang kami panggil dan kenal di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali Bapa, di saat menjelang siang hari ini, kami boleh bersyukur kembali, berterima kasih atas napas hidup hari ini, atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari pagi hingga siang dan menjelang sore kami boleh beraktivitas, boleh memuji, muliakan nama Tuhan, boleh mengingat Engkau setiap saat dan waktu, merindukan Engkau karena Engkau adalah pencipta kami, sebagai anak-anak yang selalu ingin memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan hari ini, atas semua kebaikan pemeliharaan-Mu. Banyak hal, banyak terjadi, masalah, dan semua hal. Tetapi justru hal-hal itu justru menguatkan kami semakin lebih dan lebih dekat kepadamu. Saat ini kembali Bapa, kami mau membaca Alkitab. Roh Kudus-Mu terangilah hati dan jiwa kami untuk mengerti memahaminya, karena kami butuh firman setiap saat untuk menguatkan hidup kami, untuk berjalan di dalam terang ilahi-Mu, karena Engkau adalah sumber hidup bagi kami, dan melalui pembacaan Alkitab kami mengerti memahami jalan-jalan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus bekerjalah. Kami diberi hikmat firman ini untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya katakan selalu bahwa kami adalah milik-Mu. Amin. Haleluya. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Samuel 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai yang berbunyi demikian. Nggak bisa ya, nggak pakai internetku hari ini mati. Sering mati kalau sudah siang. Baiklah, kita akan membacakannya. Yang berbunyi demikian. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat ada bersama-sama dengan dia melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, kau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang yang menyerang hal itu, dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan datangkan celaka kepada Absalom. Jahat ya saudara-saudara, jujur ya, kalau membaca ini saya lihat itu Absalom ini jahat kepada Daud ya, karena Daud itu ayahnya, kok tega-teganya dia memberontak dan ingin membunuh ayahnya sendiri ya. Ini karena jujur ya, kalau kita lihat riwayatnya itu dia kan lahir dari Berseba Absalom ini, jadi ya itu adalah dosa terbesar Daud. Makanya
apa yang dikatakan Tuhan itu nyata dan terjadi pada Daud, tapi kita akan nanti terus bersambung membaca Alkitab karena saya nggak pernah bosan baca Alkitab walaupun saya tidak hafal, tidak selihai orang-orang yang apologet, tidak sepintar-pintar pendeta, tetapi saya suka membaca firman Tuhan karena setiap apa yang saya dengar dan baca itu akan selalu menjadi kekuatan saya juga. Saya akan mengerti jalan-jalannya Tuhan dan saya akan uh, mengambil beberapa atau mengambil contoh ataupun peristiwa supaya itu menjadi pegangan saya supaya saya tetap berjalan di jalannya Tuhan. Karena memang kita ini tak ada yang sempurna sih, cuma kita itu berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia melakukan firman-Nya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Ia akan selalu menyertai kita yang setia dan taat kepadanya. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami terus dengan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu akan mendatangkan hukuman bagi kami sendiri. Kami telah memilih, Engkau telah memberikan kebebasan pada setiap kami untuk tetap di jalan-Mu atau menyimpang, ataupun kami akan bersedia dengan konsekuensi hukuman yang telah kami lakukan dalam hidup kami, yaitu dosa-dosa baik yang terlihat maupun tidak. Karena Tuhan adalah adil, Tuhan akan menghukum semua orang menurut perbuatannya. Dan itu nyata, bukan hanya terjadi di mana saja di seluruh dunia ini, saat hidup juga terjadi bahwa setiap orang akan menerima hukuman dari Tuhan. Dan itu nyata bagi setiap orang yang percaya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi orang-orang percaya yang telah ditebus, dimerdekakan, diampuni, dikasihi, dan juga telah diberi jalan keselamatan. Sehingga setiap orang yang percaya akan berusaha menjadi tahir dan menjauhkan dari dosa-dosa dari hidupnya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan berbuat dosa lagi ya. Kita semua tobat ya semua.